Selamat pagi para siswa-siswaku terkasih. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 2 tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif melibatkan 2 individu. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi jika ada pembuahan. Pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dilakukan tanpa adanya perkawinan. Jadi hanya satu individu saja. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3, yaitu hewan vivipar, hewan ovovivipar, dan hewan ovipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ovipar sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu pembuahan eksternal dan pembuahan internal. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan vegetatif. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama adalah tunas, fragmentasi, pembelahan sel, dan partogenesis. Berikut adalah peta konsep tentang perkembangbiakan hewan. Berikut adalah tabel ringkasan perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan secara generatif biasanya terjadi pada hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Yang pertama adalah hewan ovipar atau yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan dalam atau internal. Contohnya ayam, merpati, kura-kura, itik, angsa, lele, dan nila. Pembuahan luar atau disebut juga pembuahan eksternal. Contohnya adalah katak dan ikan mas mujair. Yang dimaksud dengan pembuahan internal adalah sel jantan dan sel betina bertemu di dalam tubuh induk betina. Lalu di dalam induk betina terbentuklah telur, keluar lalu dirami. Sedangkan pembuahan luar, pertemuan antara sel jantan dan sel betina terjadi di luar tubuh betina. Misalkan yang terjadi pada katak. Katak betina mengeluarkan sel telurnya keluar, lalu akan dibuahi oleh sel jantan di dalam air, yaitu di luar tubuh betina. Begitu juga oleh ikan mas atau ikan mujair. Jadi untuk ikan, ada beberapa jenis ikan yang melakukan pembuahan dalam. Tapi juga ada beberapa jenis ikan yang melakukan pembuahan luar. Ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain tidak berdaun telinga. Bisa kalian amati juga tentang gambar di sini ya, semua hewan yang ada di sini tidak ada daun telinganya. Tidak memiliki kelenjar susu, artinya mereka bukan binatang mamalia. Tidak memiliki pori-pori kulit dan tubuhnya berbulu atau bersisik. Pada contoh ini, hewan yang berbulu adalah ayam, merpati, yang bersisik adalah ikan.
Selanjutnya adalah hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Umumnya terjadi pada hewan mamalia. Digolongkan menjadi mamalia darat. Contohnya adalah kuda, kucing, sapi, dan masih banyak lagi. Dan mamalia laut, yaitu paus, lumba-lumba, dan singa laut. Ciri hewan vivipar yaitu mempunyai daun telinga. Bisa kalian lihat? Contoh di sini telinganya sangat lebar sekali, bukan? Yang kedua, mempunyai kelenjar susu. Bisa kalian lihat pada gambar, hewan-hewan mamalia tersebut sedang menyusui induknya. Lalu yang ketiga dan keempat adalah memiliki pori-pori kulit dan tubuhnya berambut. Selanjutnya adalah hewan ovovivipar atau yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Telur yang dibuahi sudah menetas di dalam tubuh induk betina, saat keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Contohnya ikan hiu, kadal, ikan pari, ular piton, dan bunglon. Nah, ini adalah gambar ikan pari yang sedang mengeluarkan anaknya. Ikan pari berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu telur dierami di dalam tubuh induknya dan menetas sudah dalam bentuk hewan yang kecil. Nah, platypus adalah hewan yang unik. Platypus tergolong sebagai hewan mamalia. Ia memiliki kelenjar susu. Tapi, bila pada umumnya mamalia berkembang biak dengan cara vivipar, platypus berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Selanjutnya, hewan yang unik adalah ular. Ular terdiri dari beberapa jenis. Nah, cara perkembangbiakannya pun variatif, tergantung jenisnya. Jadi, tidak semua ular berkembang biak dengan cara yang sama, tergantung dari jenisnya. Contoh ular yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu jenis ular tikus, ular rumput, ular kobra, dan ular mamba. Nah, seperti ini contoh ular yang sedang bertelur. Lalu, contoh ular yang berkembang biak dengan cara beranak adalah ular boa dan ular anaconda. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu yang ketiga, ular yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya adalah ular derik dan ular garter. Nah, seolah mengeluarkan anak ya, tapi sebenarnya dia menetas dari telur yang dierami induknya di dalam tubuh. Berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Pada umumnya terjadi pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang. Contoh perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah dengan cara tunas. Pertunasan artinya perkembangbiakan individu berasal dari bagian tubuh induknya. Contohnya hidra, anemon laut, polip ubur-ubur, dan obelia. Hidra dapat berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Berikut adalah gambar perkembangbiakan hidra secara vegetatif. Secara vegetatif membentuk tunas yang berupa tentakel di bagian samping tubuh. Nah, tentakel tumbuh memanjang lalu membentuk tentakel lainnya. Setelah itu tentakel melepas dan menjadi individu baru. Hidra merupakan individu hermafrodit, yaitu mempunyai dua alat kelamin.
Contoh individu hermafrodit lainnya adalah siput darat dan cacing tanah. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif dengan cara fragmentasi atau potongan terjadi pada cacing pipih atau cacing planaria. Bisa dilihat di gambar. Nah, ini ada satu individu, lalu membelah menjadi 3. Bagian kepala membentuk bagian tubuh yang utuh, bagian ekor kemudian membentuk bagian tubuh yang utuh, lalu terjadi 2 individu. Nah, yang tadi bagian badannya terbentuklah bagian kepala dan ekor sehingga menjadi 3 bagian individu. Berikutnya adalah pembelahan sel. Pembelahan sel adalah perkembangbiakan yang dilakukan hewan bersel satu atau uniseluler. Contohnya terjadi pada amuba atau bakteri dan paramecium. Bakteri adalah makhluk hidup yang menyebabkan makanan cepat membusuk. Nah, seperti ini gambarnya. Ada satu sel dan inti sel, kemudian inti sel lama-kelamaan membelah menjadi 2. Nah, kemudian terjadilah 2 individu. Partenogenesis. Partenogenesis merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Contohnya adalah kutu, lebah, semut, dan komodo. Partogenesis terjadi hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang relatif lama. Dalam kondisi demikian, komodo betina akan mengalami partenogenesis, sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara.